الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Pertama sekali, mari sama-sama kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam yang barokah ini, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Allah berikan umur yang panjang kepada kita, dan Allah sempurnakan hidup kita dengan hidayah-Nya, sehingga kita pada malam hari yang berbahagia ini masih dapat melaksanakan sebahagian daripada ubudiyah kita kepada Allah, yakni sholat isya secara berjamaah, dan sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat tarawih dan sholat witir secara berjamaah. Yang kedua, salawat dan salam kita haturkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga apa saja risalah yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan dapat kita amalkan, dan harapan kita yang terakhir mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarram wal-Muhtaram Imam Masjid yang sama-sama kita sayangi, semoga beliau diberikan kesehatan, umur yang panjang serta rezeki yang barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang sama-sama kita hormati segenap pengurus Masjid Al-Falah. Semoga segenap pengurus Al-Falah Allah berikan kesehatan, diberikan umur yang panjang serta rezeki yang barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan khususnya kepada bapak-bapak juga ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita umur yang panjang, Allah berikan kepada kita kesehatan, sehingga apapun yang Allah wajibkan kepada kita di bulan Ramadan ini dapat kita tunaikan. Dan kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan di akhir daripada Ramadan kita disandangkan sebagai kita dan sebagai hamba yang bertakwa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sehat semua, Pak? Separuh yang sehat. Sehat, Pak? Sehat. Alhamdulillah. Semangat, Pak. Baru ini malam yang ke-6, Pak ya? Iya, baru masa lalu. Ibu sehat, Ibu? Nah, jadi sehat ibu-ibu dari bapak-bapak. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau saya perhatikan pada malam hari ini, apalagi bagian dari bapak-bapak, saya yakin bahwa ini semua pemain-pemain lama di bulan Ramadan. Betul Pak ya? Betul Pak ya. Jadi ini saya lihat usianya sudah 50, 40, 30 ke atas lah begitu. Yang mana kita ketahui bahwa semenjak kita diwajibkan berpuasa, setelah kita akal balik, kita contohnya 15 tahun, berarti sampai sekarang ini jika usia kita 30 tahun, berarti sudah 15 kali kita turun ke lapangan Ramadan. Yang 40 tahun berarti sudah 20 kali turun ke lapangan Ramadan. Saya yakin bapak-bapak ini sudah banyak yang trik di Lailatul Qadar. Betul Pak ya? Insya Allah. Jadi saya bingung ini Pak. Saya mungkin bisa dibilang pemain-pemain yang standar, sementara di depan-depan saya pemain-pemain senior, bahkan yang sudah jadi sudah wasit, sudah ada yang menjadi pelatih di bulan Ramadan. Akan tetapi pada malam hari yang berbahagia ini, saya hanya mengingatkan kepada diri saya dan kepada jamaah sekalian, yaitu adalah ada beberapa orang-orang yang dirindukan oleh surga, yang mana di dalam hadis Nabi mengatakan al-jannatu mustaqun ila arba'ati nafarin, bahwa surga itu dirindukan oleh 4 golongan, bahwa surga itu merindukan 4 golongan. Mudah-mudahan Pak ya, 4-4-nya dapat kita bawa insya Allah. Amin ya rabbal alamin.
Salah satu di antaranya adalah tahlil Quran. Orang yang senantiasa mendawamkan membaca Al-Quran. Alhamdulillah, di bulan Ramadan senantiasa setiap sholat witir, para remaja masjid kita, para bapak-bapak senantiasa membaca Al-Quran. Betul di sini Pak ya? Sampai jam berapa Pak? Sampai jam 1, jam 10, 11. Alhamdulillah. Bagian ibu-ibu jam berapa ibu? Pagi setelah selepas sholat subuh, mungkin jam 6 sampai jam 9. Itu menunjukkan bahwa kita ingin dilindungi oleh surganya Allah Ta'ala, yang mana pada hakikatnya siapa saja yang dilindungi oleh surganya Allah, yang pada hakikatnya Allah itu kepada orang yang membaca Al-Quran tersebut. Oleh sebab itu bapak-bapak, jangan kita hanya tahu saja, jangan kita hanya tahu tentang bahwa surga itu melindungi orang-orang yang membaca Al-Quran. Sekarang mari kita ambil bagian. Coba kita sama-sama ingat ke Ramadan yang kemarin Bapak. Bapak-bapak pada Ramadan yang kemarin bisa dia khatamkan Al-Quran berapa kali Pak? Sampai 3 kali Pak? Khotam dari Bismillah sampai An-Nas, itu namanya satu khotam. Bisa nggak kira-kira 1 kali 2 kali Pak? Insya Allah ini 2 orang yang nonton. Oleh sebab itu, jika pada bulan yang kemarin, pada tahun yang kemarin kita merasa kita yang tahu ini Pak, sayang kalau saya bayang-bayangkan pada bulan Ramadan kemarin yang saya baca Al-Quran kayaknya Al-Fatihah saja dan ayat-ayat yang ketika dibaca di dalam sholat tidak menyengaja untuk membaca Al-Quran. Harusnya apa? Kita di bulan Ramadan atau di bulan yang lain-lainnya kita menyengaja start. Atau ini ngomong masih awal Ramadan, pada Ramadan yang kemarin karena saya ingat-ingat satu khotam pun tidak ada saya katakan Al-Quran. Mulai hari ini saya ingin dilindungi oleh Al-Quran. Mulai hari ini saya baca dari Al-Fatihah. Mau nanti selesai satu khotam, dan kita tetap berikhtiar. Kalau seandainya tidak Ramadan bisa 2 kali khotam, alhamdulillah. Kalau seandainya tidak bisa 2 kali, hanya 1 kali, alhamdulillah. Kalau dibanding dengan bulan Ramadan kemarin, kalau seandainya tidak bisa 1 khotam, hanya 15 juz saja. Kalau dibanding dengan Ramadan yang kemarin, yang mungkin 1 juz pun tidak kita baca, mending ya daripada sama sekali. Ada ikhtiar kita, ada ikhtiar dan keinginan kita dilindungi oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang pertama. Dan yang kedua adalah wahfidul lisan. Orang yang berwanti-wanti, jangan sampai keluar dari mulut ini sesuatu yang menyakitkan perasaan orang lain. Sebelum kita berucap, sebelum kita berujar, coba perhatikan dulu. Kira-kira ucapan ini kalau sampai ke hati orang lain, dapatkah hatinya terbuka? Atau membuat hati orang terbuka? Atau membuat orang tidak tenang? Maka orang yang senantiasa sebelumnya mengucapkan sesuatu berpikir dulu, maka orang ini orang-orang yang dilindungi surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya terlebih-lebih ini Pak, ketika kita melaksanakan ibadah daripada puasa kita, Rasul mengatakan kam min shalimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak di antara orang yang berpuasa, kata baginda Nabi, berapa banyak di antara orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus saja. Kenapa? Lisan tidak dijaga. Ketika dia berpuasa dia berbohong. Ketika dia berpuasa dia menghibah orang lain. Walaupun betul adanya, kalau seandainya ucapan itu sampai kepada orang yang kita bicarakan, dia tidak suka itu dibicarakan, itu namanya ghibah. Contoh, ada tetangga kita baru 2 hari kemarin motornya ditarik di anger. Betul tiada, kita ceritakan kepada tetangga kita yang sebelah.
Didengar, kalau seandainya didengarnya perbicaraan dia tidak suka, bagaimana ya? Itu aib kita. Itu namanya menggibah, padahal betul itu adanya. Tetapi kalau seandainya tidak betul adanya, berarti itu namanya fitnah, lebih parah. Al-fitnah itu asyadu minal qatli, bahwa fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Oleh sebab itu mari sama-sama, apalagi di bulan Ramadan ini, kita jaga lisan kita. Dengan kita menjaga lisan kita, tanpa kita sadari surga Allah merindukan kita. Dan yang ketiga secara singkat Pak, karena kultum. Yang ketiga adalah wa mut'imul ji'an, orang yang memberikan makan orang-orang yang lapar. Alhamdulillah, termasuk dari program Masjid Al-Falah ya Pak ya, setiap sore digilir untuk mengantar takzim. Yang mana takzim itu dimakan orang-orang yang lapar, karena seharian menahan lapar lalu itu adalah termasuk orang yang mengantarkan takzim itu, maka termasuk golongan orang-orang yang memberikan makan orang yang lapar. Oleh sebab itu Pak, jangan sungkan-sungkan mengantarkan takzim ke Masjid Al-Falah, sekalipun tidak giliran kita untuk mengantar takzim, antar saja. Karena yang kita tuju bukan pengurus masjid, yang kita tuju adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah wassomina fi syahr Ramadan, yaitu adalah orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi kita yang berniat untuk melaksanakan ibadah puasa, ketika kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, semata-mata berharap dari Allah Subhanahu wa taala, berarti tanpa kita sadari surga Allah merindukan kita kapan kita akan pulang menghadap atau bersama di surga Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kita menyadari bahwa banyak dosa pada bulan-bulan sebelum Ramadan, baik dosa kepada manusia, terutama dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harapkan di bulan Ramadan ini, karena kita menyadari sendiri apapun yang kita perbuat suatu saat akan meminta pertanggungjawaban pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, bagaimana caranya supaya dosa kita terhapus? Bagaimana caranya dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Tak lain tak bukan, inilah bulan Ramadan yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang beramal di bulan Ramadan ini, baik dia salat tarawih semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, salat witir semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Quran tadarus semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, mengantar takzim semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, atau bersilaturahmi yang kita lakukan di bulan Ramadan ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu amalan yang sekalian yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, jika semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka inilah penggugur dosa kita pada bulan-bulan yang kemarin. Mudah-mudahan Pak ya, dengan kita senantiasa istiqamah di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, di mana mungkin penyampaian saya tadi ada kekurangan dan khilafan, terlebih dahulu saya mohon maaf. Bisa dimaafkan Pak? Bisa dimaafkan Ibu? Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.